Oke, welcome back to my channel, Aditya Siregar. Di video kali ini, aku mau bikin video follow up dari video aku yang sebelumnya, yang memahami self dari self-development. Karena ada yang komentar gini, kata Kak Ardiani Putri, terus supaya kita tahu apa yang kita butuhkan, gimana cara kita tahu apa yang bisa di-develop, itu kayak gimana, katanya gitu. Karena mungkin video yang kemarin masih terlalu konseptual ya. Aku mau coba nge-breakdown langkah satunya ya, untuk cari tahu atau untuk supaya kamu tuh bisa tahu apa yang harus di-develop dari diri kamu. Dan dimulai dari si self-nya itu tadi. Nah, aku mau coba bikin sesuatu yang lebih praktikal dan harapannya sih sederhana, juga bisa kamu pakai dengan mudah gitu. Caranya adalah yang pertama, kan di video sebelumnya aku ngomong bahwa sebelum kamu bisa ngembangin sesuatu hal dari diri kamu ya, satu aspek dari diri kamu harus tahu dulu nih, siapa kamu kan. Makanya aku ngomongin soal si self itu. Kamu tuh siapa sih? Gitu. Kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Supaya ketahuan tuh apa aja kemudian yang bisa kamu kembangin. Nah, aku mau coba pakai pendekatan menulis narasi diri ya. Jadi menulis narasi diri ini adalah tujuannya supaya kamu bisa menuliskan tadi hal-hal seputar diri kamu, tujuan-tujuan kamu, kesenjangan-kesenjangan antara kamu yang sekarang dan kamu yang ideal, supaya kamu nanti bisa mengidentifikasi apa aja sih gapnya, ya apa aja sih kurangnya, apa aja yang harus dikembangin, dan juga program-program apa aja yang bisa kamu rencanakan nantilah sebagai program self-development kamu. Nah, langsung aja kita mulai. Aku mau kamu bayangin kamu lagi ada di dalam sebuah film, ya. Bayangin diri kamu itu tokoh utamanya yang ada di dalam film tersebut. Nah, selayaknya seorang tokoh utama, dia kan pasti punya yang namanya karakterisasi. Sebelum si sutradara nih syuting filmnya, dia kan kerjasama dulu nih sama scriptwriter. Nah, tugas si scriptwriter ini kan dia untuk bikin kira-kira karakternya itu kayak gimana sih? Ya, tokoh utamanya ini seperti apa sih? Nah, coba kamu bayangin, kamu adalah tokoh utama di sebuah film yang apapun itu. Coba kamu bayangin, kamu lagi ada di sebuah film dan kamu tokoh utamanya. Oke? Terus kamu coba tulis siapa karakter itu. Namanya siapa, ya, pekerjaannya apa, terus kemudian dia punya cita-cita apa, punya sifat apa, ya, punya kelebihan apa, punya kekurangan apa, itu coba kamu tulis. Bukan fiksi, bukan ngarang, tapi kamu tulisin tentang diri kamu, tapi dari perspektif kamu lagi ada di dalam sebuah film. Oke? Nah, setelah kamu nulis semua karakterisasi itu, ya, misal karakternya namanya Fulan. Fulan adalah seorang pekerja freelance yang dia adalah seorang sandwich generation gitu. Fulan orangnya pekerja keras, dia kemudian senang membantu orang tuanya, dia kemudian senang berbagi, dan dia tidak pantang menyerah. Tapi di sisi lain, Fulan ya juga dia merasa lelah karena selama ini dia harus membantu orang lain, dia harus mensupport orang lain, tapi nggak ada yang pernah mensupport dirinya. Kayak gitu misalnya ya. Coba kamu buat tulisan tentang hal itu. Kalau kamu udah ngedeskripsiin siapa karakter tersebut, ya siapa kamu di dalam film tersebut, sekarang selayaknya sebuah film, si tokoh utama tersebut pasti punya yang namanya tujuan, ya. Pasti dia punya goal yang ingin dicapai. Pasti dia punya sebuah tempat yang ingin dituju, ya. Misal film Harry Potter ya. Si Harry, ya, goal utamanya salah satunya adalah ingin mengalahkan Voldemort, misalnya ya. Terus film apa lagi ya? Film Avengers dah yang paling ini ya. Salah satu tujuan
Avengers Endgame ya. Tujuan dari para Avengers ini itu kembali ke masa lalu supaya bisa ngembaliin orang-orang yang pernah di snap sama Thanos ya. Itu tujuan-tujuan yang mereka ingin raih. Nah, sama halnya sama dari kamu. Coba kamu tulis, tujuan apa sih yang ingin kamu capai? Apapun itu, bisa yang sifatnya grande ya, yang besar, cita-cita yang besar, yang tinggi, misalnya kamu pengen jadi profesor, kamu pengen punya rumah misalnya, atau kamu pengen jadi penulis, atau apapun itu. Dan juga hal-hal yang sifatnya receh juga nggak apa-apa. Kayak misalnya kamu pengen beli seblak, ya, atau kamu pengen jalan-jalan ke Jogja misalnya. Itu coba kamu tulisin, ya. Tapi satu-satu. Jangan, maksudnya gini, kamu coba bikin listnya aja dulu, itu kamu tulis, ya. Kamu tulis goal tersebut. Nah, kalau udah, coba bikin 2 kolom deh. Satu goal, yang satu lagi obstacle, ya. Karena tadi, seorang tokoh utama, dia nggak akan mungkin dengan mudah mencapai tujuannya. Dia pasti punya obstacle, atau rintangan-rintangan yang kemudian menghambat dia dalam mencapai tujuan tersebut. Misal, kalau tadi kita ambil contoh Avengers misalnya ya, untuk kemudian kembali ke masa lalu, si Tony Stark dan kawan-kawan kan tidak bisa dengan mulus begitu saja ya, ada rintangannya. Rintangan yang pertama adalah si Tony Stark, dia nggak mau kehilangan keluarganya. Ya, dia sempat menolak tuh tawaran si Captain America untuk membuat time machine tersebut, tapi dia nggak mau, dia nggak bisa. Karena dia nggak mau kehilangan keluarganya, karena apa yang dia miliki sekarang, itu udah nyaman lah buat dia. Terus obstacle lain adalah ketika berhasil sampai ke ke masa lalu, time travel, mereka kan ketemu lagi obstacle. Waktu itu si Tesseract atau si Infinity Stone itu diambil sama si Loki, ya, sehingga mereka harus balik lagi ke zaman dulu yang lebih jauh lagi untuk ngambil pim partikelnya itu ya, yang bensin untuk time travelnya itu, karena sudah sisa 2 lagi, dan kalau mereka pakai itu mereka nggak bisa balik lagi. Nah, itu kan obstacle, itu rintangan yang kemudian menghalangi dari tujuan. Nah, kamu juga sama. Setelah kamu bikin si goals itu, kamu udah ngelis goal itu, coba kamu bikin kira-kira hambatan untuk mencapai goal tersebut apa sih? Ya. Kalau kamu tadi misalnya pengen jadi profesor, oke, hambatanku untuk menjadi profesor adalah misal kuliah S3 berarti ya, atau kalau kamu beli rumah berarti gajiku masih UMR, itu hambatan, that's okay. Tapi ditulis goals, kemudian obstacle atau hambatan. Ditulis, di list ya. Terus udah gitu, buat lagi 1 kolom, yaitu kondisi kamu sekarang. Coba kamu tulisin kondisi kamu sekarang seperti apa ya. Tadi udah ketahuan nih goalnya. Terus kamu udah tahu hambatannya apa. Nah, sekarang kondisi kamu seperti apa? Kondisi kamu, misalnya tadi kalau kamu pengen jadi profesor, terus kendalanya adalah belum S3, kondisi kamu sekarang seperti apa? Oke, kondisi aku sekarang misalnya lagi kerja, terus istri lagi hamil, terus kerjaan juga belum cukup gajinya untuk kuliah lagi. Itu kan kondisi kamu sekarang. Coba di list, biar ketahuan nih, sejauh mana sih bayangan kamu tentang diri kamu atau tujuan-tujuan yang kamu pengen dengan kondisi kamu saat ini, gitu ya. Dan dari sana, ketika kamu udah ngelis semuanya, ketiganya, nanti bakal kelihatan tuh, oke, ternyata jaraknya segini ya, oke, ternyata jaraknya sejauh ini ya, oke, ternyata selama ini yang aku lakukan belum begitu banyak ya. Nah, dari ngelis ketiga hal tadi nanti ketemu hal-hal tersebut ya. Terus kalau udah berhasil ngelis hal itu, kalau kamu udah bikin semua list itu,
Barulah kita masuk ke yang ketiga. Tadi ya, kita balik lagi ke analogi film. Selayaknya seorang tokoh utama di dalam sebuah film, ketika tokoh utama tersebut mereka mempunyai goal, kemudian ketemu hambatan atau obstacle, dan menemukan kesenjangannya, yang mereka lakukan apa? Mereka mencari solusi. Entah itu cari mentor, entah itu cari usaha apapun lah, pokoknya untuk mempersempit gap atau kesenjangan tersebut. Nah, gap atau kesenjangan ini nih, kemudian yang jadi dasar atau inti untuk kamu develop, untuk kamu kembangkan. Nah, itu yang aku maksud esensinya dari self-development tuh di situ. Jadi ketika kamu udah ketemu nih, si gapnya tadi, oh iya, ternyata aku masih kurang di sini. Oh iya, ternyata aku belum bisa melakukan hal ini. Berarti aku harus ngapain ya? Bikin program-program yang bisa memperkecil gap antara kondisi kamu sekarang dan juga tujuan yang ingin kamu capai. Nah, kalau bisa itu dibikin dalam sebuah narasi ya, atau dibikin sebelum list pun gak apa-apa. Cuman tadi bayangin kamu sedang berada di sebuah film dan kamu tokoh utamanya. Nah, nanti dari program-program tersebut tinggal dibikin to-do list. Eksekusinya seperti apa? Kamu mau ngapain? Targetnya seperti apa? Ya, misal tadi kalau misalnya kamu pengen jadi profesor, tapi kamu belum S2 dan kendalanya adalah di uang. Tapi kamu belum S3 dan kendalanya adalah di uang. Berarti, oke, program apa nih yang bisa aku lakukan untuk mempersempit gap tadi? Misal, berarti kalau aku nggak bisa nyari tambahan uang, misalnya nyari tambahan uang itu opsi 1, tapi aku nggak bisa, berarti aku harus nyari beasiswa. Berarti apa yang harus aku persiapkan untuk beasiswa? Bikin esai, bahasa Inggris, apa segala macam. Bahasa Inggris aku belum lancar nih, aku belum jago. Maka, kursus bahasa Inggris. Skill bahasa Inggris tersebut yang kamu develop. Ya. Maka self kamu develop. Gitu ya. Dan development itu purposeful. Sesuai dengan tujuan yang ingin kamu capai. Dia nggak kemana-mana, dia nggak serampangan, dia nggak kemudian tak terarah. Dan kalau udah, kembali lagi, selayaknya film-film, let's see the result. Let's focus on the progress, and let's see the results later. Seperti apa? Apakah happy ending? Atau enggak? Atau seperti apa? Tapi yang penting, fokus ke proses, kenali dirimu, buat programnya, dan mulai untuk berkembang. Segitu aja video kali ini. Thanks for watching. Aku Aditya Siregar. Kalau ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.